Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang terus-menerus. Karena Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kepada kita nikmat yang terus-menerus tanpa putus. Kalau kita jujur terhadap diri kita, nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita rasakan sebagai suatu hal yang kurang. Akan tetapi kebanyakan di antara kita sering lebih mengeluhkan kepada kekurangan daripada mensyukuri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kalau kita sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak, ya tentunya dengan itu pula kita seharusnya juga semakin harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, diantaranya melalui majelis kita ini, yaitu majelis ilmu, yang di sini kita belajar tentang sebuah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat mulia, ilmu yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ilmu ini sebagai satu-satunya ilmu bahasa di dunia ini yang terjaga hingga hari kiamat. Ilmu apakah itu? Yaitu ilmu bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan belajar seperti ini, belajar ilmu bahasa Arab ini tidak akan sia-sia bagi kita, dan insya Allah ini akan menjadi sebab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa, nah sekarang kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah ala Arabiyyah li Ghairi Dariki Nabiha karya Dr. Fi Abdurrahman, dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memasuki kitab jilid yang kedua, yaitu jilid yang baru, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab jilid yang pertama. Nah alhamdulillah, dan sekarang insya Allah kita masuk kepada jilid yang kedua. Dan untuk itu ya, kepada para pemirsa sekalian yang belum ada kitabnya, silahkan bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, adapun yang sudah memiliki kitab, nah kita buka ya dari halaman awal, yaitu Ad-Darsul Al-Awwal, yaitu pelajaran yang pertama. Di bukunya di sana dimulai dari halaman yang kelima, halaman 5. Nah, silakan dibuka bukunya. Baik pemirsa, nah setelah dibuka bukunya sebagaimana biasa ya, di awal pelajaran mu'alif menyampaikan kepada kita dengan pengantar, yaitu berupa dialog ya. Di sini berupa dialog antara Hashim dan Al-Mudarris. Hashim dan Al-Mudarris, dan Hashim sebagai murid, Al-Mudarris sebagai Pak Guru. Nah, sebagai ustadznya. Nah, kita baca dialog di antara mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sebagaimana kita salamnya orang Islam, yang mana kalau kita mengucapkan salam seperti ini, insya Allah di sana kita sudah akan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, 30 pahala kebaikan. Yang artinya assalamu, semoga keselamatan, alaikum, terlimpahkan kepadamu, warahmatullahi, dan juga rahmatnya Allah, wabarakatuhu, dan juga keberkahan darinya. Nah, maka jawabannya juga sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bagimu pula akan mendapatkan keselamatan, rahmatnya Allah, dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai tambahan faedah aja para pemirsa, bahwasanya kalau kita mengucapkan salam, hukumnya mengucapkan salam itu, mengawali salam itu sunnah, akan tetapi di sana sangat dianjurkan kita untuk banyak menyebarkan salam ya. Setiap kali ketemu dengan saudara kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Adapun kalau kemudian kita diucapi salam, maka hukum menjawabnya adalah wajib ya, wajib untuk dijawab. Dan dalam menjawab ini, adab dalam menjawab adalah kita harus lebih baik jawabannya atau minimal sama. Sehingga kalau di sini ada salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabannya juga harus lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seperti itu, ya pahala yang kita dapatkan juga semakin banyak. Nah, hal ini sebagaimana
yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, ketika kita diucapi salam, maka jawablah ya dengan yang lebih baik atau minimal yang sama seperti yang diucapkan. Jadi kalau misalkan kita diucapi assalamualaikum, ya boleh kita jawab minimal waalaikumsalam, atau lebih baik kita tambah waalaikumsalam warahmatullah, lebih baik lagi kita tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau ada yang ucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullah, jawabannya minimal juga waalaikumsalam warahmatullah. Sehingga kalau ucapkan salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabannya juga lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini cukup, tidak perlu ditambah dengan ucapan-ucapan yang lain. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut ya. Kemudian di sana Hashim bertanya kepada Al-Muntaris, kepada pak gurunya, kaifa haluka ya ustadz? Bagaimana kabar Anda wahai Ustadz, wahai Pak Ustadz? La'allaka bi khairin. Semoga Anda senantiasa dalam kebaikan. Nah, Al-Mudaris pun menjawab, Pak gurunya menjawab, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang Dia miliki. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Pak guru balik bertanya. Dan wa kaifa, dan bagaimana haluka keadaanmu? Haluka anta, keadaanmu ya kamu itu. Ya Hashim, wahai Hashim. Jadi di sini ada penekanan haluka, keadaanmu, anta ya kamu itu. Ya, jadi antanya sebagai penekanan. Kemudian Pak Guru melanjutkan, ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat-sangat mencintaimu atau sangat-sangat menyukaimu wahai Hashim, ya Hashimu. Nah, innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Innaka, sesungguhnya kamu. Nah, talibun, yaitu seorang murid, zakiyun, yang cerdas, wa mujtahidun, dan rajin, wa dzu khuluqin, dan memiliki akhlak. Nah, di sini coba diperhatikan, di sana ada kata innaka. Nah, sesungguh ini inna dengan sesungguhnya. Ka ini menunjukkan kepada kamu. Nah, sehingga artinya ini disebut sebagai dhamir mutasil ya, untuk kata ganti yang bersambung. Nah, kalau dipisahkan itu sebenarnya aslinya kan inna anta, sesungguhnya kamu. Nah, ketika dia bergabung seperti ini berubah menjadi bukan inna anta tapi menjadi innaka ya. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya kamu murid yang cerdas ya, bersungguh-sungguh atau rajin, dan memiliki akhlak. Nah, tentunya memiliki akhlak yang baik ya, karena sebagai pujian. Nah, maka Pak Guru, kemudian Pak Ustadz melanjutkan, yaitu amin Pakistana anta minal hindi ya Hashimu. Nah, ya, apakah min dari, amin ya, apakah dari Pakistan, dari Pakistan, anta kamu ya, apakah kamu dari Pakistan, nah gitu. Ataukah ya minal hindi, min dari al hindi, dari Hindia ya Hashim, wahai Hashim. Nah, di sini bisa kita lihat min ya, min itu kan huruf jar, setelahnya diikuti dengan Pakistan. Nah, Pakistan, mengapa dibaca Pakistana bukan Pakistani? Ya, karena di sana sebagaimana yang pelajaran terakhir dari jilid yang pertama lalu kita pelajari bahwasanya itu termasuk termasuk kata benda yang mamnu minas shorf, sehingga dalam posisi yang majrur atau yang berharokat kasroh, dia tidak dikasrohkan tapi diberi harokat fathah, sehingga dibaca amin Pakistana anta. Berbeda dengan al-hin. Al-hin ini sudah menjadi bahasa Arab ya, dari bahasa Arab, sehingga minal hindi agar dia berharokat kasroh. Di antara tandanya ya dia sudah bisa kemasukan alif lam di depan ya, maka di situ kemudian ketika majrur dia kembali menjadi kasroh. Minal hindi, ataukah dari Hindia. Nah, maka Hasim menjawab, yakni ini minal hindi. Nah, perhatikan di sini. Ini sesungguhnya aku. Nah,
Kalau kita pecah, kata ini sesungguhnya aku itu kan dari dua kata, sesungguhnya dan aku. Kata sesungguhnya dalam bahasa Arab itu artinya inna. Kemudian aku dalam bahasa Arab itu anna. Ana ya, ana. Ya, ana itu artinya kan aku. Nah, kalau sesungguhnya aku digabung bukan inna ana, tapi ananya berubah menjadi ya. Cukup ya-nya saja. Jadi menjadi in, ya bisa innani atau ini ya, ini di sini ditulis dengan ini. Nah, jadi ini minal hindi, ini itu maksudnya bahwa sesungguhnya aku ya. Jadi asalnya kan dari kata inna dan ana, sesungguhnya aku minal hindi. Ketika digabung ya, kata ganti digabung menjadi ini minal hindi. Baik, kita lanjutkan ya. Al-Mudaris bertanya lagi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal hindi. Nah, wa zamiluka dan temanmu alladhi yang kharaja keluar ma'aka bersamamu minal al-ana sekarang minal fasli dari kelas, apakah huwa dia aidon juga minal hindi dari India. Nah, jadi Pak Guru menanyakan lagi, dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang itu ya, yang keluar dari kelas sekarang itu apakah dia juga dari India? Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Maka disebutkan lah, tidak innahu min Pakistan. Innahu min Pakistan. Coba perhatikan di situ. Innahu ya, sesungguhnya dia. Nah, jadi ini kan dua kata kan, inna dan sesungguhnya dan dia. Nah, kata sesungguhnya dalam bahasa Arab adalah inna, sedangkan dia untuk laki-laki itu adalah huwa. Sehingga seharusnya aslinya adalah inna huwa. Nah, inna huwa. Nah, itu sesungguhnya dia, kata ganti dia itu sebagai dhamir munfasil. Nah, kalau digabung dalam dhamir muttasil seperti ini dia menjadi innahu ya, huwanya berubah menjadi hu. Innahu min Pakistan. Dan sungguhnya dia yaitu berasal dari Pakistan. Nah, Pakistan harokatnya fathah ya, Pakistan, karena dia termasuk mamnu' minas shorof. Mengapa mamnu' minas shorof? Masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, karena dia nama asing ya, nama yang bukan Arab, lebih dari 3 huruf, maka kemudian dia termasuk nama yang mamnu' minas shorof ya, isim kata benda yang mamnu' minas shorof. Baik, kita lanjutkan al-mudarris ya. Pak Guru berkata lagi, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu aminal yabani hiya. Nah, inna sesungguhnya sa'ataka ya, jammu, jam tanganmu ya, ini jam tangan yang dibawa ya. Jamilatun indah, bagus ya, bagus ya Hashim, wahai Hashim. Jadi Pak Guru melihat jamnya Hashim itu bagus, sesungguhnya jam tanganmu itu bagus wahai Hashim. Aminal, apakah dari al-yabani, dari Jepang, hiya, yaitu hiya kembali kepada siapa? Kepada sa'ah, yaitu kepada jam. Aminal yabani hiya, apakah jam itu dari Jepang? Nah, maka dijawab sama Hashim, la innaha minal Hind. Tidak, jam ini dari Hindia. Nah, minal Hindi, dari India. Baik, sekarang kita perhatikan di sini. Sesungguhnya ha ya, innaha. Inna dan ha. Ha ini apa? Ha ini adalah dhamir muttasil sebagai kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Nah, kalau dalam mufasilnya apa? Jadi inna hiya, seharusnya kan gitu. Nah, sebagai baris sebelumnya coba lihat di situ, aminal yabani hiya. Apakah dari Jepang jam tangan itu hiya kan? Di sini terus hiya. Nah, ini ketika terpisah dia hiya. Tapi ketika digabung dengan inna, maka inna
Harusnya kan inna hiya, sesungguhnya jam tangan itu kan gitu. Nah, tapi ketika dalam tulisan tergabung seperti ini, maka hiyanya berubah menjadi ha, yaitu ha dengan alif mad di belakangnya, sehingga dibaca innaha. Ya, innaha minal hindi, bukan inna hiya, tapi dibacanya innaha minal hindi. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini sebagai pengantar atau awal ya pelajaran pertemuan pertama dari kitab jilid 2 dari pelajaran kita, yaitu dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita pelajari ini menjadikan sebab kebaikan untuk kita bersama, ya keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Ya, kita cukupkan sekian dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.